Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini Mang Oot agak dibingungkan nih dengan tulisan kitab kuning. Apakah kitabnya berwarna kuning atau namanya kitab kuning? Tapi yang Mang Oot denger nih dari para santri, sayang Mang Oot nggak mesantren dulu. Kalau yang Mang Oot denger, kitab kuning ini salah satu kitab tradisi yang selalu dibaca itu di setiap pesantren. Konon katanya kitabnya itu nggak ada apa tuh, yang Mang Oot tahu mah ada yang angka 9, satu di atas, satu di bawah. Apa tuh namanya kayak itu kosong katanya. Makanya kalau kita nggak belajar ini, kita nggak mungkin bahasa sembarangan. Bahkan nih kitab nilainya luar biasa. Di sini nilai-nilai Islam, nilai-nilai tentang kehidupan terkandung semuanya ada di sini nih. Mang Oot bingung lah kalau masalah itu mah, nggak tahu banyak. Maklum, Mang Oot kan bukan pesantrenan. Mang Oot mah orang jalanan. Hanya aja Mang Oot suka tanya sana sini, ngobrol juga. Kadang-kadang cuma sama Kang Kiai suka ngobrol juga. Tapi ya karena orang nggak pesantren ya bingung juga tuh kalau ngomongin masalah kitab ini, kitab kuning. Kayaknya Mang Oot harus pesantren nih. Sayang Mang Oot waktu kecil disuruh pesantren nggak mau. Coba kalau bisa, kalau mau dulu, Mang Oot mungkin bisa baca ini nih, yang namanya kitab kuning. Pemirsa, nih supaya pemirsa lebih tahu lebih dalam lagi tentang kitab kuning, yuk kita ikuti masalah pengajian Iqra kali ini. Bang, musik dulu bang, oke? Alhamdulillahi wa kafa wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyina al-mustafa Sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ini masih dari PKD Lembaga Dakwah PBNU? Ya. Masih semangat belajar Bu? Semangat. Nah, saat ini kita bersama Pak Kiai Jamal. Alhamdulillah, selamat datang di program Iqra Kehidupan. Mang Oot, selamat datang juga. Ini Mang Oot yang pemilik acara ini. Beliau Mang Oot kelihatan bingung dan bingung. Memang bingung, Pak. Apalagi yang dibingungkan? Lebaran sebentar lagi nih, masa bingung? Lebaran sebentar lagi ya? Iya. Aduh, Mang Oot nanti akan banyak amplop. Kenapa banyak amplop? Banyak amplop, banyak yang amplopin. Alhamdulillah. Gitu. Tapi amplop kosong pakai. Itu kejadian tahun kemarin. Dapat amplop ternyata kosong semua. Nah, salah satu kebingungan Mang Oot adalah tentang kitab kuning. Jadi kitab kuning adalah satu tradisi yang melekat pada institusi tertua bernama pondok pesantren. Kita pernah mengkaji pondok pesantren dalam program ini dan begitu banyak orang yang dihasilkan dari pondok pesantren. Pembentukan karakter yang bersumber dari pengetahuan agama. Agama yang menjadi energi atau spirit untuk perubahan dan perdamaian. Nah, kitab kuning itu Mang Oot adalah bahan bacaannya berupa produk-produk intelektual para ulama-ulama terdahulu ditulis, tetapi kebetulan tidak ada sakalnya, kosong. Nah, apa yang membuat kita menarik untuk dikaji? Di kitab kuning itu pertama ada spirit pentingnya ilmu.
bahwa Islam hadir dengan wahyu pertama, Iqra, bacalah. Lalu Quran pun menyuruh kita untuk menuliskan bacaan itu. Allazi 'allama bil qalam. Lalu setelah dituliskan ada perintah untuk diajarkan. Jadi poin pertama, pentingnya ilmu. Yang kedua, pentingnya genealogi keilmuan. Jadi kita tidak boleh ngaji kepada orang yang sebenarnya tidak ngerti apa-apa. Man ta'allama ilman bi ghairi syai' fa syaitan. Kadang-kadang ada orang asal belajar dari Google, asal belajar dari media sosial, tapi kita tidak tahu, tidak pernah menanyakan apa maknanya, sehingga ada orang yang berfatwa tanpa ilmunya dan sesat menyesatkan. Pentingnya genealogi keilmuan, pentingnya kita punya guru yang membimbing kita, itu salah satu dari spirit Kitab Kuning. Yang ketiga, Kitab Kuning ini ada keunikan sendiri. Misalnya yang tadi dibilang oleh Mang Oot, ada angka 9, ada belenang-belenong. Apa itu namanya? Sakal ya? Itu simbol. Oh, simbol. Tanda baca bukan itu? Tanda baca nanti namanya sakal. Oh. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita menemukan Al-Quran dengan kesempurnaan sakal titik, dulu Quran ketika mulai dituliskan, zaman Rasul orang masih nulis di pelepah kurma, di lembaran-lembaran kulit. Tulang. Oh iya, di lembaran kulit dan juga pelepah-pelepah pohon. Itu belum ada sakal, belum ada titik. Hatta ketika dikodifikasikan belum ada apa-apanya. Baru para ulama yang memberikan kasih sakal, lalu titik juga, tanda baca wakaf dan ibtida. Nah, itu sebenarnya peran para ulama. Makanya Kitab Kuning mengajarkan pada kita bahwa ketika kita mengenal Kitab Kuning, kita mengenal juga simbol-simbol agar kita mampu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yang menarik, Kitab Kuning ini isinya kadang-kadang dalam satu kitab itu berbagai pendapat. Ini menyatakan bahwa ilmu Allah itu luas. Kita boleh berbeda tapi tetap bersaudara. Kita boleh tidak sama tapi kita tetap harus mencari makna kehidupan ini. Jadi jangan sampai baru satu hadis, satu ayat udah merasa paling pinter, udah merasa paling hebat. Nah, di Kitab Kuning itu kadang-kadang di sininya boleh tetapi di syarahnya nggak boleh. Di syarahnya boleh, di hasiahnya nggak boleh. Nah, itulah kekayaan Kitab Kuning. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Komar. Saya datang dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Wah, orang kota ya? Oh iya. Tengah-tengah kota. Di kota ada Kitab Kuning nggak, Pak? Ada Kitab Kuning. Saya pernah baca, pernah lihat. Ada hal yang saya merasa menarik, Pak Yai. Di Kitab Kuning itu nggak ada sakal. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, apa nggak menjadi kesulitan bagi siapapun yang membaca? Ya, kan tingkatan orang yang membaca nggak semua sama ilmu pengetahuannya kan? Betul. Nah, ini apa nggak jadi satu faktor kesulitan gitu? Mohon pencerahannya Pak Yai. Nah, betul itu. Iya, makanya Kitab Kuning itu disebut juga pakai Arab gundul. Arab gundul ya. Nah, karena yang nanya orang kota, yang jawab Kiai Kota lah ya. Ini Ketua DAI DKI Jakarta, Pak. Iya. Silakan Kiai Jamal. Pak Kiai. Iya. Ada yang bertanya katanya. Iya. Bagaimana cara membacanya? Ini kan gak ada sakalnya nih, gundul katanya nih. Gitu. Monggo Pak Kiai. Itu sama aja, sama juga jawabannya kalau pertanyaan misalnya, kok orang nyetir nggak pakai dilihat dulu gigi 1 atau gigi 2 gitu. Oh gitu. Jadi kemampuan membaca itu sudah melekat ya. Kalau bagi para santri yang sudah lama pesantren, apalagi sudah kiai seperti Kiai Maman, itu baca kitab sudah kalau perlu sampai tutup mata juga bisa baca. Oh, wih, subhanallah. Nggak tahu baca apa tutup mata. Jadi sudah keahlian itu terasah. Ya, Kitab Kuning itu kan memang kalau di kalangan pesantren itu ukuran paling standar seseorang itu layak disebut punya ilmu ya. Karena apa? Kitab Kuning itu jendela ilmu. Tadi katakan oleh kiai kita, Kitab Kuning itu berisi khazanah keilmuan. Kalau saya malah menganggap Kitab Kuning itu jembatan menuju pengetahuan Islam. Karena di Kitab Kuning misalnya itu ada kajian tentang kitab soal fikih, tafsir, hadis dan sebagainya. Jadi tidak langsung masuk ke Qurannya lewat tafsirnya, tidak masuk ke hadisnya lewat penjelasan hadisnya.
Jadi situlah tradisi keilmuan yang dibangun oleh para ulama. Dan kitab kuning ini yang kita lihat hari ini itu sudah mengalami evolusi yang panjang, sudah dari 1000 tahun, 1,500 tahun ya. Dan otomatis itu apa namanya ya, para ulama itu sudah tertempa begitu rupa. Dan karena itu di pesantren juga tidak semua kitab kuning diajarkan. Dipilih, ada yang levelnya basic, yang mudah-mudah, yang hurufnya besar-besar, kemudian kalimatnya tidak rumit. Sampai yang paling rumit misalnya bicara tentang filsafat, bicara tentang mantik, logika, dan sebagainya yang kajiannya sangat rumit. Bahkan tasawuf sendiri juga kita kenal misalnya tasawufnya Ibnu Arabi. Ya, tasawuf itu kelas tinggi, itu kalau orang biasa kagak bisa baca itu. Termasuk kiai juga nggak semuanya mampu menembus itu. Jadi memang kitab kuning ini sebuah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh umat Islam. Pertanyaan kita, mampukah kita menyelami lautan Al-Quran dan lautan hadis? Bapak kalau misalnya lihat misalnya kitab sederhana saja Pak, kitab hadis Bulughul Maram, itu kitab fikih ya, hadis tentang fikih, hukum-hukum Islam. Itu hadis pertama dengan hadis kedua, yang sini Rasulullah mengatakan Rasulullah melakukan, di sini Rasulullah tidak melakukan. Di sini Rasulullah menyuruh, di sini Rasulullah melarang. Kalau nggak pakai guru bagaimana? Nah, kemudian tadi bilang oke, kita satu hadis dipegang, nyalahin orang yang membolehkan. Saya ambil contoh misalnya hadis Rasulullah minum berdiri. Wah, minum berdiri haram. Karena apa? Ada hadisnya, disebut hadisnya. Tapi hadis lain yang menyebutkan Rasulullah minum berdiri, itu tidak disebutkan. Padahal para ulama mengatakan kalau ada dua hadis yang bertentangan, itu ada teorinya lagi nanti al-jam'u bainal hadisain. Bagaimana mempertemukan dua teks supaya teks ini jangan bertabrakan, tapi pemahaman terhadap teks itu yang kita perbaiki. Berarti larangan Nabi dalam larangan meminum sambil berdiri itu artinya makruh saja. Karena Rami sendiri pernah melakukan untuk menunjukkan bahwa ini tidak haram loh. Menarik kan? Nah itu biasa ya, Kang Kiai. Kenapa? Luar biasa. Luar biasa. Jadi kitab kuning itu menyuruh kita pertama spirit pentingnya ilmu. Ilmu ibarat sebuah bahtera, sebuah lautan yang luas, dan kita siap untuk terjun ke laut itu untuk tujuannya apa? Kalau sekedar hanya di pinggir-pinggir berenang, atau kita mau nyari ikan yang lebih bagus, tentu ada peralatan yang berbeda. Nah, makanya didoronglah kecintaan pada ilmu itu, kita butuh guru. Ibaratnya kalau kita bayi, guru kita yang tahu apakah kita statusnya masih bayi atau anak-anak, atau tingkat ilmu ya tinggi. Tentu kalau bayi dia kasih bubur, ya kan? Perangkat-perangkat ilmu tentang fadhilul amal, hikmah sholat, itu kita. Tapi lama-kelamaan kalau seorang yang sudah tingkat ilmunya tinggi, dia akan lebih keras lagi ilmunya. Sulit, rumit, dan lain sebagainya. Nah, makanya perlu guru. Tapi yang ketiga, dengan itu kita tahu bahwa ilmu Allah itu maha luas. Jadi kalau ada seekor burung kecil, tiba-tiba terbang, tinggal dia ngambil air di lautan, lalu keluar lagi, kayak burung camar itu, lalu terjatuhlah satu tetes dari paruhnya. Nah, yang jatuh itu ilmu. Kita kalau dikumpulkan sealam dunia, ilmu Allahnya tetap lautan yang luas itu. Makanya apa alasan kita untuk lalu merasa sombong, takabur, merasa diri paling pintar? Betul kan? Siapa lagi? Nah, ibu ini kayaknya udah kayak dendam mau nanya. Mau nanya kok dendam gitu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Khotimah dari Ciracas, Jakarta Timur. Mau menanyakan pada Pak Kiai, kitab kuning itu kan macamnya banyak Pak Kiai. Kemudian saya sendiri kalau misalkan mau mempelajari kitab kuning yang berkaitan dengan suami istri, tentang suami istri baik itu hak maupun kewajiban suami istri, itu ada pada kitab kuning yang mana? Gitu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kitab kuning nanti dibagi atas beberapa bidang keilmuan. Jadi ada ilmu gramatikal bahasa Arab. Bagaimana cara kita membaca? Kita membaca innallaha atau innallahu. Oh, ternyata innallaha. Ujung kalimat itu namanya nahwu. Lalu bagaimana kita membaca misalnya kalimat doroba yadribu? Apakah kita membacanya dengan yadribu, tadribu, adribu, itu namanya sorof. Nah, ada juga bagaimana keindahan itu terbaca oleh kita. Jadi ada kitab yang namanya kitab gramatikal bahasa Arab. Ada lagi kitab yang membahas tentang kajian-kajian. Misalnya ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada tasawuf, dan lain sebagainya.
Kalau kita ingin baca Quran, ada tafsir. Ternyata tafsir itu macam-macam. Ada tafsir yang membahas kalimat saja. Ada tafsir yang membahas kata per kata. Ada yang lagi munasabatul kalimat, keterkaitan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, ada juga kajian yang berupa kajian seperti tadi. Bagaimana kajian tentang perempuan. Itu ada fiqhun nisa. Ada juga kitab Uqudul Jain. Ada beberapa kitab yang bahas tentang perempuan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu sangat memusuhi perempuan, itu salah. Dia tidak ngaji bahwa Islam hadir untuk memuliakan perempuan. Siapa yang memuliakan perempuan, dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ngajinya hanya satu kalimat, hanya satu ayat, akhirnya dia yang terjadi adalah intimidasi, diskriminasi terhadap perempuan. Nah, banyak kitab. Nanti Pak Kiai Jamal akan nambahkan beberapa kitab yang dikaji. Di pesantren saya misalnya, istri saya mengajarkan apa yang disebut dengan fiqhun nisa. Dalil-dalil tentang bagaimana perempuan menjadi perempuan yang sejati. Perempuan yang punya kemandirian. Perempuan yang berhak untuk mengkritik, mengkoreksi laki-lakinya. Itu. Mungkin Kiai Jamal ada kajian-kajian tentang perempuan bagaimana? Ya kalau soal keluarga itu memang yang dikenal pesantren tadi, Uqudul Jain. Uqudul Jain itu kitab yang kecil sekali. Itu disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang Banten berarti ya? Orang Banten. Orang Ulama Indonesia Nusantara tuh, itu, Bu. dahsyat. Hebat ya, itu. luar biasa. Dan beliau pengajar di Masjidil Haram, melahirkan banyak sekali ulama-ulama besar, bahkan dijuluki Nawawi, Imam Nawawi yang kedua. Saking pinternya Syekh Nawawi ini. Kita mesti tahu, itu dikatakan Pak Kiai tadi, bukan hanya ilmu yang sifatnya kalau dalam filsafat Islam itu husuli, ilmu yang kita dapat melalui belajar. Ulama itu mendapatkan ilmu yang laduni, yang Allah berikan langsung. Jadi ketika misalnya bilang, ini jangan, ini baik, itu bukan hanya beliau punya pikiran sendiri. Beda dengan kita yang orang awam. Nah, mereka yang menyanggah ini kesannya seakan-akan ulama ini tidak punya basic keilmuan, tidak bisa punya pendapat yang dipertanggungjawabkan. Memang sulit mempertanggungjawabkan. Namanya ilham itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi bahwa saya tahu bahwa ini begini, seperti kita punya firasat pada seseorang. Jadi disitulah kalangan Islam tradisional, kalangan Nahdien, pesantren dan sebagainya itu begitu memanuti para ulama. Karena ulama itu berjalan bukan hanya berdasarkan